ada apa nih, huru hara? Yang saya hajar ini siapa? Novi atau Denny? Novi, Denny siapa? Saya mohon bantuan Mbak Novi. Untuk di rumah sakit, saya pengen perawatan. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu aja yang penting. Novi, itu bukti-buktinya udah banyak tersebar semua Oke. di media sosial. Supaya mata saya sembuh, saya nggak neko-neko. Karena saya punya beban hidup, Mbak Novi. Bantu saya. Donasi berobat malah buat bayar utang, ya udah siram lagi aja pakai air keras. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Kenapa? Kejam banget. Pertama, harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Curhatan Agus kepada Farhad Abbas menjadi viral di media sosial lantaran Agus justru menjelek-jelekan Novi dan mengatakan bahwa Novi adalah sosok yang kejam. Warganet ramai-ramai menyerbu Agus dan menganggap Agus sebagai sosok yang tidak tahu terima kasih. Pasalnya, Teh Novi, sosok yang sudah berjuang mencarikan donasi untuk pengobatan mata Agus yang rusak akibat siraman air keras karena perbuatan rekan kerjanya. Namun, setelah uang donasi terkumpul sebesar 1,7 miliar, uang tersebut bukannya dibuat untuk pengobatan Agus, tetapi justru dipakai untuk keperluan membayar hutang keluarga Agus. Dan biaya pengobatan Agus justru hanya memakai BPJS. Menurut Novi, apa yang dilakukan Agus dan keluarganya termasuk penggelapan dana donasi, karena donasi yang seharusnya dipakai untuk pengobatan justru dipakai untuk keperluan pribadi. Agus yang tidak terima dituduh menggelapkan dana donasi kini menyerang Teh Novi dibantu oleh Farhad Abbas. Tapi saya nggak pilih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Kenapa? Kejam banget. Pertama, harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilang uang, menilang. Dalam rekaman video call, ada kata-kata pedas yang disampaikan oleh Agus. Agus mengatakan bahwa Novi adalah sosok yang sangat kejam pada keluarganya. Padahal sebelumnya sudah beredar video di mana ketika Agus meminta bantuan kepada Teh Novi untuk biaya pengobatan agar matanya sembuh. Usai rekaman video call tersebut viral, Novi pun memberikan respon mengejutkan. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih, huru hara? Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa guys? Aku baru landing ya, guys. Baru sampai di Jakarta. Ketemu sama teman-temanku, guys, tadi di Sriwijaya tercinta. Pratiwi Novianti atau dipanggil Teh Novi menanggapi soal Agus Salim yang menyebutkan dirinya kejam usai bongkar soal uang donasi disalahgunakan. Teh Novi yang baru saja tiba di Jakarta itu bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Juga merepost salah satu akun yang membagikan pernyataan Agus Salim kepada pengacara Farhad Abbas soal pengobatan menggunakan BPJS hingga menuduh. Gitu ya, nih buat Bang Farhad nih gue ngomong. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Kaget gue tuh ngeliat preskon begitu. Malah orang kayak Teh Novi yang udah mati-matian. Coba Bang Farhad jadi Teh Novi aja. Gue minta seminggu aja cobain. Ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang lagi depresi. Orang-orang yang bener-bener gak punya uang. Bayangkan ya, orang yang bener-bener perlu sekali uang. Itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu. Nungguin donasi atau nungguin ada bantuan.
orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya, case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS. Dan udah terus bilang kalau dia nggak bisa iniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Saya sudah divonis tidak bisa, dikembalikan uangnya. Karena kan waktu ngomong minta donasi itu menyembuhkan matanya kan. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Bilang dong ke donatur, mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak perlu. Donatur juga akan berpikir, oh iya, sudah selesai. Karena donatur itu tugasnya kan kita mau memberikan bantuan untuk suatu proses penyembuhan gitu loh. Berjuang sama-sama. Ya kalau emang udah nggak bisa mau ngapain saya? Sebelumnya, Tenovi sempat mengunggah dalam story Instagramnya terkait pasal yang menjelaskan tentang penyalahgunaan donasi. Dalam story-nya, Tenovi menyebut, beda donasi dengan sedekah. Inilah kenapa Tenovi kenceng soal ini. Bukan mau menguasai, tapi dia sebagai penanggung jawab. Karena donasi diatur dalam undang-undang. 1. Penipuan, pasal 378 KUHP. Jika seseorang mengumpulkan donasi dengan maksud menipu dan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang berbeda dari yang diumumkan, mereka bisa dijerat dengan pasal penipuan. 2. Penggelapan, pasal 372 KUHP. Jika dana donasi yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan niat donasi, hal ini bisa dianggap sebagai penggelapan. Dalam kasus ini, diketahui bahwa Agus tidak menggunakan dana donasi tersebut sesuai kesepakatan awal, yaitu untuk pengobatan mata, namun justru dipakai untuk keperluan pribadi. Selain itu, Agus dan keluarganya tidak transparan kepada Tenovi selaku penanggung jawab dari dana donasi yang diterima Agus. Agus malah beralasan dirinya memakai BPJS karena ditolak rumah sakit, sehingga menurut